Khomsah ba'an salasai isnani wahid aghliqil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rahim di Solo Podcast season 1 episode ke-14. Ya, pembahasan kita kali ini tidak jauh-jauh dengan live streaming sampah yang terus menjamur di TikTok. Aduh, Hmm, memang benar sih kata teman-teman saya bahwasanya TikTok itu aplikasi yang paling enak, paling mudah untuk kita berkreasi di situ, mengembangkan apapun ide-ide yang ada di situ. Videonya pun juga nggak perlu panjang-panjang, kemudian juga banyak fitur-fitur yang ada di situ sehingga memudahkan untuk siapapun berkreasi di situ tanpa membutuhkan software editing yang ribet lah. Ya kan kalau misalkan kalau YouTube kan makin naik makin susah kayak gitu kan. Kita membutuhkan software paling minim kalau di YouTube itu KineMaster, kemudian kalau di laptop itu ada Adobe Premiere, ada apalagi Adobe Audition untuk anunya, kemudian kita mesti harus tambah dengan After Effect dan lain sebagainya lah kalau di YouTube. Tapi kalau di TikTok nggak perlu seperti itu, coy. Semuanya sudah serba mudah. Bahkan saking mudahnya yang sekarang ini yang saya lihat-lihat, masih banyak eh, konten apa live streaming sampah yang menjamur di TikTok ya. Kita sudah apa ya? Saya sudah membahas dampak negatif daripada YouTube itu seperti apa. Dia apa ya? Istilahnya memberikan satu platform untuk semua orang bebas berkreasi dan lain sebagainya itu dampaknya juga sudah lumayan buruk. Ini lebih dahsyat lagi oleh TikTok, gitu kan. Em, yang trending-trending di TikTok ya juga nggak seberapa ini ya. Kalau misalkan kita banding compare dengan orang-orang yang hebat-hebat di TikTok itu ya siapa sih, tuh kan? Saya juga belum tahu lagi siapa-siapa orang-orang yang hebat di TikTok, main di TikTok kayak gitu kan. Tapi ya is oke lah kalau misalkan ada orang-orang hebat di situ memanfaatkan platform TikTok untuk ini. Dan saya juga tidak mempermasalahkan platformnya sebenarnya. Mau itu TikTok, YouTube, Instagram atau apapun itu nggak ada masalah. Cuma ketika semua ini dibuka untuk semua orang berkreasi kok jadi makin semakin barbar, makin ke sini kok makin ke sana. Itu kan itu yang miris. Kemarin saya sudah lihat berita eh, apa namanya di eh, channelnya Tretan Universe ya. Kalau saya tuh jujur aja kalau idola saya tuh nomor satu nggak ada lain itu Tretan Muslim. Eh, nomor satu Coki Pardede, nomor dua Tretan Muslim. Itu yang lain-lain tar dulu. Itu untuk stand up komedian. Kalau eh, podcaster sudah nggak usah lagi lah yang namanya Deddy Corbuzier itu sudah nggak ada ininya. Bahkan saya bikinkan versi Arabnya Khomsar Ba'asalah Saisnani Wahid Agli Kilbab. Ini bukan sebenarnya bukan ngejiplak ya, tapi ini ya karena saya suka memang podcast Close the Door ya itu. Oke, kembali lagi. Nah, dari channelnya Tretan Muslim itu ya Ibu apa Ibu Risma sudah memberikan respon bahwasannya itu tidak boleh dan dia memberikan teguran keras kepada para streamer-streamer TikTok yang apa namanya mengeksploitasi kesusahan orang tua ya kan, ngemis-ngemis online lah kayak gitu bahasanya, ngemis-ngemis online kayak gitu kan. Jadi sudah adalah beritanya seperti itu. Tapi
eh, tambah banyak kayaknya yang saya temukan itu. Kalau kemarin yang saya lihat itu eh, apa ya, ada Intan Kumalasari, kemudian ada apa, Intan Kumalasari, bentar, yang saya ikuti ini ada Intan Kumalasari, kemudian nah TikTok ini juga, TikTok Makasih 20 ini juga juga sama, bocah perik. Kemudian sama ada lagi yang saya, Bu Intan kayaknya. Nah, itu live streaming malam-malam juga. Oh, sorry, Ibu Ina. Ini lagi live streaming. Nanti saya akan tunjukkan videonya. Itu. Innalillahi wa inna. Itu kalau Ibu Inah ini dia tengah malam di sungai. Apa, jam-jam berapa ya? Jam, bukan tengah malam sih. Malam. Mandi-mandi di sungai ya. Nanti saya tunjukkan videonya. Jujur aja kalau misalkan tengah jam berapa ya? Kalau misalkan maghrib atau malam itu gimana ya? Kalau kami orang Kalimantan kan, kalau ya namanya kami orang Kalimantan itu ya paling cuman bukan bukan untuk mandi kayak live streaming di TikTok itu enggak. Kayak gitu paling buat ngejala, cari ikan, itu sih keseharian kami orang Kalimantan, terutama yang apa ya, pinggir-pinggir Sungai Mahakam. Ya seperti itu aja. Bahkan itu aja sudah, kalau kami bilang itu sudah gimana ya, dingin betul ya. Kalau misalkan kita ngejala, mencari ikan di sungai kayak gitu, nyelam apa segala macam, itu dinginnya bukan main. Ini ya Allah, cuman ya kayak gitu ya. Tapi ya jujur untuk sekarang ini yang saya tahu ya, di TikTok ya, kalau misalkan apa, beberapa orang ada yang komentar di situ, "Bu, coba kerja yang genah, Bu." Nah, di situ saya ada baca komentar, "Bu, coba kerja yang betul," kayak gitu kan. Jangan sampai lah live streaming kayak gitu. Ya, kalau menurut kita kerjaan seperti itu nggak genah, tapi kalau menurut ibu itu ya genah, kayak gitu. Genah sekali itu. Betul-betul asli. Dan memang betul, waktu saya nonton podcastnya Deddy Corbuzier ketika ngebahas ini di dengan Uus. Memang betul kata Uus, ini terorganisir dan memang ada agentnya kayak gitu. Karena jujur aja, kayak ibu saya aja untuk apa namanya, HP Android aja masih terbata-bata. Untuk HP Android tuh ya, HP Android bukan bukan ini, untuk HP Android yang jadul banget lah, masih J, itu aja masih terbata-bata, menggunakan WhatsApp aja masih bukan main ya, masih kesulitannya bukan main kayak gitu. Adik saya yang paling kecil, Ahmad Sudais, itu untuk TikTok masih belum begitu paham dia dengan algoritma TikTok gitu kan. Bahkan ya kita juga malas juga kalau misalkan, biarpun kita tahu juga kita malas juga menggunakan TikTok itu ya, gimana ya, ibarat kata tuh masih kesulitan lah, masih untuk memahami algoritma TikTok. Ini ibu-ibu yang sudah tua kayak gitu ya kan, bisa melakukan live streaming seperti itu tuh, weh, kalau nggak ada orang yang menjadi agentnya, yang menjadi ininya, ya gimana ya, nggak mungkin, nggak masuk akal kayak gitu kan. Dia sudah tahu hitung-hitungan giftnya seperti apa, kemudian eh apa ya, memelasnya seperti apa dan lain sebagainya, dia tahu loh. Ibu ini artinya ada orang di belakangnya kayak gitu, entah anaknya kah, entah siapa kayak gitu kan, yang menjadikan orang tuanya tuh seperti ini kayak gitu. Ya saya ingat, saya suatu nonton podcastnya Deddy Corbuzier itu ya,
apa Aljannatu tahta aqdamil ummaha itu sudah nggak berfungsi lagi kalau untuk apa para anak TikToker ya. Bahwasannya surga itu di bawah telapak kaki ibu kayak gitu kan. Sudah nggak ada fungsinya lagi kayak gitu. Intinya ya kalau misalkan anaknya sudah besar, sudah tahu TikTok, kayaknya orang tuanya sudah disuruh nyebur, suruh mandi di kolam sambil ya ngemis-ngemis gift kayak gitu kan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Master, thank you, Madam, thank you, thank you, thank you. Allahu Akbar, walillah. Masih banyak banyak lagi. Jujur saja kalau misalkan ini nggak ada tindakan, nggak ada respon dari aparat apa segala macam, cuman hanya kita para influencer, artis, youtuber yang manukan ini, jujur aja ini akan tambah banyak dan bisa ada kolaborasinya lagi, Mbak. Bisa ada collabnya, bahkan bisa diundang di TV lagi ini kan. Bahkan TV pun nanti ini media pun bisa apa ya istilahnya mengambil konten serupa lagi, ide serupa lagi. Jadi artis-artisnya suruh ini kan minta gift gitu kan, ayo kasih giftnya kakak, ayo. Aduh, ya udahlah itu kan. Ya kalau misal yang lain ya masih effort lah pasti ya kalau misalkan kayak misalkan joget-joget apa segala macam walaupun anu tuh masih butuh skill lah tapi kalau sudah live streaming udah kayak gitu aduh bikin malu itu yang saya lihat itu ada dari luar negeri kayak dari Arab Malaysia kemudian ini ya Allah Brunei aduh hai malu malu yang mana Pak Jokowi sudah mengatakan bahwasannya Indonesia itu sejahtera, perekonomiannya sudah tinggi kayak gitu kan, bisa melampaui istilahnya negara-negara maju. Ternyata ada masyarakatnya seperti ini. Bikin malu, bikin malu. Jadi ya mau bagaimana lagi karena kalau kata teman-teman itu ya, kalau misalkan ibu-ibu ini nggak ada bantuan, nggak dapat bantuan, istilahnya nggak dapat modal dan lain sebagainya. Ya gimana? Iya kayak gitulah kehidupan coy. Ya kan? Kayak gitu memang kehidupan. Memang susah dan memang butuh perjuangan kayak gitu. Kan anak-anak TikTok nih ya Allah. Saya lihat yang kayak kemarin itu kan ada apa ya? Ada kasir ya itulah. Itu kan saya nggak sebut itu. Kemudian dia minus 500.000 ya. Jadi ada 200.000, 300.000 minus kayak gitu dia posting di mana di TikTok kayak gitu kan penderitaan jadi seorang kasir. Eh Jujur aja ya, bukan cuman kasir. Kita yang namanya apa ya pedagang apa segala macam pasti berhadapan yang namanya untung dan rugi minus itu sudah pasti. Kalau misalkan saya jujur aja yang sales rokok ya seperti itu minus kayak gitu kan dan itu yang mesti harus kita hadapi kayak gitu tapi jujur aja nggak pernah saya posting di manapun lah di Facebook di YouTube apa di anu itu kalau saya minus kalau saya dimarahin bos nggak ya memang itu sudah bagian kita seorang karyawan ya di dalam menjalankan ininya kalau misalkan nggak mau tetap pasti ada susahnya ya kalau saya tuh jujur aja di YouTube dimanapun itu tetap untuk edukasi, kemudian dan lain sebagainya, bukan untuk berkeluh kesah, curhat masalah kerjaan di YouTube. Kalau masalah kerjaan, kerjaan. Kalau masalah YouTube, YouTube. Kalau masalah apapun itu. Nggak mau saya masalah pribadi saya sama bos saya, pribadi saya sama kerjaan saya, langsung saya upload ke YouTube. Nah, tuh, jadi jujur aja kalau untuk anak-anak TikTok ini ya yang terutama yang OEDDDO ini kan yang istilahnya pemikirannya ini ya sudahlah
sudah nggak bisa lagi ketolong. Tapi ya, apakah anak TikToker ini semuanya ini nggak, yang tuh rata-rata banyak yang bagus. Insyaallah. Insyaallah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Ya, yang menyinggung hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sudah tidak bisa mengontrol emosi saya ketika melihat beberapa live streaming sampah seperti itu ya, yang apa ya, yang mengeksploitasi orang tua yang harusnya istirahat duduk menikmati hasil daripada anaknya disuruh live streaming tengah malam kayak gitu ya. Kemudian apabila ada saran, kritik, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.